Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, marilah kita membuka majelis ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah selalu berikan kepada kita, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari. Khususnya nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat ilmu yang bermanfaat, kesempatan belajar seperti detik ini adalah nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan harta dunia, tidak bisa dibeli dengan uang, karena memang tidak bisa, dan uang tidak mampu bisa membelinya. Bukankah satu ayat itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya? Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, bersyukurlah dan rasakan benar bahwa kita beruntung ketika Allah kasih kesempatan dan kasih hidayah untuk bisa meningkatkan ilmu kita. Kata Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, ma'ubidallahu bisyai'in afdal minal ilm. Tidak ada ibadah yang digunakan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik dan lebih afdal daripada ilmu. Yang ada ibadah yang lebih afdal, lebih baik daripada ilmu. Menuntut ilmu tentu saja membangun amal-amal lain dengan ilmu kita. Karena kita nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, nggak bisa zikir kalau kita nggak tahu ilmunya. Kalau kita nggak tahu, gimana kita sholat subuh kalau kita nggak tahu ilmunya? Ada orang baru masuk Islam dan dia belum belajar sholat, disuruh sholat, nggak bisa. Dia butuh dituntut, dikasih tahu ilmunya. Betul, banyak ayah ribut sama anak, anak ribut sama ibu, itu karena nggak tahu ilmu, nggak tahu ilmu berbakti, dan orang tua nggak tahu ilmu mendidik. Oleh karena itu, bersyukurlah ketika kita diberikan ilmu dan selalu minta ilmu yang bermanfaat. Hadirin, minta pertolongan kepada Allah agar Allah lancarkan kajian kita, lalu kita dibuat paham, dan bukan hanya paham tapi bisa mengamalkan dan memanfaatkan ilmu kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami meminta ilmu yang bermanfaat dan kami berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana kita harus perkuat terus syahadatin kita. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tanamkan terus kita ini hamba, apapun dan setinggi apapun status duniawi dan sosial kita, tapi kita ini hamba. Tugas kita beribadah, tugas kita menghamba, dan kita nggak mungkin bisa beribadah kecuali dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terus pelajari sunnah Nabi, dan salah satunya kita belajar dari Sholihin. Lalu beradablah dengan Nabi kita dengan selalu mengucapkan salawat dan salam kepada beliau alaihi salatu wassalam. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Imam Nawawi dengan bab mujahadah, dan kita
bersama hadits qudsi yang sangat agung, sangat agung. Dan kita sudah sampai penggalan ketiga, biidznillah ta'ala. Dan banyak-banyak bersyukurlah juga dengan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Doakan semoga Allah rahmati beliau, merahmati keluarga beliau. Allah lapangkan kubur beliau dan berikan nikmat kubur, dan Allah masukkan beliau ke surga. Dan semoga juga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman, kita lanjutkan penggalannya. Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu. Wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, kalian itu sesat. Nanti kita jelaskan apa maksud sesat ya. Kalian itu sesat kecuali yang aku berikan hidayah. Ini kita terjemahkan secara letterlek tekstual. Kullukum dhalun. Kalian itu sesat kecuali yang aku berikan hidayah. Maka fastahduni ahdikum. Maka mintalah hidayah kepada diriku. Niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Mintalah hidayah kepada diriku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Satu penggalan yang sangat luar biasa jemaah. Allah mengatakan sesungguhnya kalian itu dhal. Kalian itu sesat. Kecuali orang yang aku berikan hidayah. Fastahduni ahdikum. Maka mintalah hidayah. Mintalah hidayah. Dan saya aku akan kasih hidayah kepada kalian. Hadirin, Allah berfirman kepada kita semua tentang hal ini. Lalu pertanyaannya, apa yang dimaksud sesat di sini jamaah? Apa yang dimaksud dhal? Langsung aja dhal ya, biar kita nggak rancu. Dhal di sini apa sih maksudnya? Kata para ulama kita ada dua maknanya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Maksud dhal di sini yang pertama adalah la ya'riful haqqa. La ya'riful haqqa. Yaitu tidak mengetahui kebenaran. Tidak mengetahui kebenaran. Dia nggak tahu. Nggak tahu kebenaran. Hadirin Allah muliakan. Karena setiap orang ketika lahir itu nggak tahu kebenaran, nggak ngerti dia. Betul. Nabi kita SAW bersabda, Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir di atas fitrah. Dan salah satu maknanya Islam. Tapi dia kan nggak ngerti apa konsep Islam, bagaimana sholat, bagaimana berzikir. Betul Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqtu ibadi hunafa." Aku menciptakan hambaku dalam kondisi hanif. Tapi yang dimaksud dengan hanif adalah mereka punya fitrah untuk menerima kebenaran. Makanya Allah melanjutkan fajtalathum syayatin. Lalu syaitan menggoda mereka, merusak mereka.
benar, lahir dalam kondisi hanif atau lahir dalam kondisi fitrah, tapi nggak tahu apa-apa. Fitrahnya bagus, tapi nggak tahu apa-apa. Dan ini yang dikatakan Allah dalam surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. An-Nahl ayat 78. Dan Allah yang mengeluarkan kalian dari perut atau rahim ibu kalian dalam kondisi kalian nggak tahu apa-apa, la ta'lamun syai', dalam kondisi kalian tidak tahu apa-apa. Terus Allah katakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Lalu dan Allah berikan kalian pendengaran, penglihatan, dan hati agar kalian bersyukur. Maksudnya walaupun kalian nggak tahu apa-apa, tapi Allah kasih instrumen, Allah kasih alat untuk bisa mengerti, mengetahui, dan mempelajari sesuatu. Karena kita mengerti sesuatu itu dengan pendengaran, dengan mata, dan tentu saja pemutusnya adalah hati. Makanya kan nggak ada bayi lahir langsung ngerti sholat subuh jamaah. Ini bayi lahir jam 3, lalu jam 4 dia sholat subuh. Walaupun belum bisa berdiri, dia sholat tidur. Dia bilang tenang aja, ayah ibu aku udah ngerti kok. Bayi nggak ada yang tahu apa-apa. Itu yang dimaksud. Oh, semua kalian pada dasarnya nggak tahu apa-apa. Gitu, nggak tahu apa-apa. Nggak ada bayi lahir. Semua ketika bayi lahir, pertanyaan apa? Beratnya berapa? Oh, 3 kilo. Panjangnya berapa? Gak ada kan? Alhamdulillah bayi aku lahir hafalannya 3 juz, kan gak ada bilang atau hafalannya berapa sih? Gue dengar istrinya lahiran tadi malam ya, hafalannya berapa? Oh, Masya Allah 5 juz ya? Gak ada. Itu Allah katakan An-Nahl 78. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah dan Allah yang mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian. La ta'lamuna syai'a. Dalam kondisi kalian nggak tahu apa-apa. Dan Allah jadikan pendengaran, penglihatan, hati agar kalian bersyukur. Itu hal penting. Jadi makna yang pertama, dhal itu adalah orang kita awalnya nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Lalu Allah yang kasih hidayah kepada kita. Yang kedua maknanya jamaah, yang kedua makna dhal adalah ghawiyan la yaqbalul haqq. Makna dhal adalah tidak menerima kebenaran, durhaka, tidak menerima kebenaran. Jadi maknanya adalah kalian itu tidak menerima kebenaran kecuali yang Allah kasih hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan kasih hidayah. Dan inilah kondisi
manusia jemaah sekalian yang tidak Allah kasih hidayah, la ya'riful haq, atau kondisi yang pertama dia nggak tahu kebenaran, dan yang kedua dia menolak kebenaran. Dia menolak kebenaran. Dia menolak kebenaran. Makanya di antara dalilnya kan dalam surat Fussilat ayat 17, wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Adapun Thamud, kaum Thamud, kami udah kasih petunjuk, udah kasih hidayah. Maksudnya sudah dipaparkan kebenaran. Tapi mereka lebih memilih buta daripada petunjuk, daripada hidayah. Maksudnya mereka lebih memilih kesesatan. Mereka tolak itu hidayah. Mereka tolak itu hidayah. Fa'akhadathum. Lalu Allah buat mereka disambar petir azab. Sa'iqah, disambar petir. Sa'iqatul azab. Karena mereka lebih memilih kesesatan. Jadi ini yang perlu kita camkan. Tidak tahu, lalu yang kedua tidak menerima. Sehingga pelajaran dari sini jamaah, bahwa untuk bisa mengetahui kebenaran dan menerima kebenaran, kita butuh pertolongan Allah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin besar. Sekali lagi, untuk menerima kebenaran atau untuk mendapatkan kebenaran atau menerima kebenaran, kita butuh meminta kepada Allah dengan jujur dan merasa butuh, dan terus ilhah, mengemis terus sama Allah. Itulah kata Allah, fastahduni ahdikum, mintalah kepadaku hidayah, niscaya akan kasih. Niscaya Allah akan kasih. Kalau nggak bisa jemaah, jangan andalkan kecerdasan kita. Jangan hanya mengandalkan kemampuan kita. Jangan hanya mengandalkan akses kita. Karena yang punya hidayah itu yang menyatakan subhanahu wa ta'ala, kullukum dhal illa man hadaitu. Semua kalian dhal kecuali yang aku kasih hidayah. Maka minta hidayah kepadaku. Maka orang yang dapat hidayah adalah orang yang paling rajin atau yang sangat rajin dan rajin meminta kepada Allah dengan kejujuran. Bisidqin, harus jujur. Saya pengen hidayah, bukan yang enak aja, yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Orang ini nggak akan dapat hidayah. Kalaupun dia tahu kebenaran, dia nggak akan terima kebenaran. Karena harus ada dua loh, menerima, mempelajari, mendapatkan kebenaran dan menerima kebenaran, mengetahui kebenaran dan menerima kebenaran. Bukan hanya sekedar tahu. Kalau hanya sekedar tahu seperti kaum Thamud tadi dalam surat Fussilat 17, wa amma Thamudu fahadainahum. Adapun kaum Thamud, kita udah kasih itu kebenaran. Kita udah ajarin. Kita udah kasih petunjuk. Mereka udah tahu. Fastahabbul ama 'alal huda. Mereka
Mereka yang memilih buta daripada hidayah. Dan bukankah musuh-musuh para nabi sepanjang sejarah dalam Al-Quran seperti ini? Fir'aun bukankah sudah didakwakan oleh Nabi Musa alaihissalam? Gak terima. Bukankah Nabi Adam sudah mendakwakan anak-anaknya? Tapi salah satu anaknya gak terima, bahkan membunuh. Bukankah Nabi Yakub mendakwakan seluruh anak-anaknya? Tapi justru mayoritas anak-anaknya bersekutu untuk menyingkirkan Yusuf. Bukankah Nabi Nuh sudah mendakwakan kaumnya, mendakwakan anaknya? Kita udah bahas itu, gak diterima. Jadi jangan berpikir ketika kita mendapatkan akses ilmu, kita mendapatkan kesempatan belajar, otomatis kita mendapatkan hidayah untuk menerimanya. Enggak. Ada dua hidayah. Kita bisa ngaji nih Riyadhus Shalihin, itu aja udah hidayah dari Allah. Tapi ini belum cukup. Kita butuh lagi hidayah agar kita bisa menerima ayat dan hadis yang ada dalam Riyadhus Shalihin, lalu kita amalkan. Dua-duanya butuh hidayah dari Allah, dan dua-duanya harus kita minta. Yang pertama untuk mengetahui kebenaran. Tapi kan aku belajar kebenaran dari seorang ustadz, seorang kiai, seorang guru, betul. Tapi bayangin gak sih perjalanan kita dapat akses kebenaran, dapat akses ilmu itu kan benar-benar taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita? Padahal ada banyak orang. Ada banyak orang yang dapat akses kebenaran, dapat itu benar-benar nggak dia rencanakan. Dia sholat di masjid, pas sholat 5 waktu, pada saat dia sholat ke masjid, setelah sholat 5 waktu ada kajian. Ya udah deh, aku dengerin aja. Dapat akses kebenaran. Lalu nggak hanya dapat akses kebenaran, Allah kasih hidayah untuk menerima. Padahal nggak ada rencana ikut kajian, nggak ada rencana untuk thalabul ilm. Tujuannya dia hanya mau sholat maghrib. Di masjid itu ada kajian. Dan bagaimana Allah kasih hidayah agar dia tahu kebenaran. Dan itu mungkin kita salah satunya. Kita janjian sama teman kita lagi kajian, ya udah deh, gue ikut kajian sama lo. Dapat hidayah. Ada orang main ke rumah temannya, ke rumah saudaranya, sampai ke rumah saudaranya mau berangkat. Ya mau kemana? Mau kajian. Oh gitu ya. Oh yaudah deh, nanti besok-besok aja. Kenapa lo gak ikut gue? Habis kajian baru kita makan bareng, kita ngobrol. Iya benar juga. Yaudah gue ikut deh. Dapat akses kebenaran. Jadi tahu, oh begini Islam ya. Oh, Rasulullah tuh Masya Allah ya. Baru tak kebuka. Betul yang ngajarin ustadz, yang ngajarin kiai. Tapi pintu itu siapa yang buka, hadirin? Banyak di antara. Dan semua kita itu dibuka sama Allah. Bukan banyak lagi, semua kita dibuka sama Allah. Ada banyak ustadz atau kiai kita itu dapat kebenaran, mengetahui kebenaran karena orang tuanya masukkan beliau tersebut ke pondok dari kecil, bukan karena keinginannya ingin masuk pondok. Enggak, orang tuanya masukin ke pondok, bilang sama Pak Kiai tolong didik anak saya, didik dengan izin Allah, taufik Allah, jadi ngerti kebenaran, ngerti bahasa Arab, bisa baca kitab, lalu menerima dan mengamalkan, bukan mendakwahkan.
Keinginan sendiri? Enggak. Enggak. Subhanallah. Allah yang bukain itu. Dan itu nggak boleh kita lupa. Mentang-mentang kita cerdas. Mentang-mentang kita pintar. Mentang-mentang, oh, Allah cabut lagi nanti. Ada banyak suami itu dapat hidayah melalui istrinya. Bukan karena semangat dia belajar, pemimpin sejati, mengamalkan surat At-Tarim ayat 6, ku anfusakum ahlikum nar. Oh, enggak, cuma tidur, santai, lalu dulu hangout segala macam. Istrinya ngaji, dapat diajak sama istrinya, juga diajak temannya. Lo kajian di rumah gua. Datang istrinya. Bagus nih, Masya Allah. Oh, ternyata ini jalan hidup. Ajak suaminya. Ada kajian weekend ini, ada kajian pasutri, pasal suami istri. Kita diminta ngajak suami kita, kamu datang ya beb, kamu datang ya. Ya datang. Pas datang, oh gini, cocok sama ustadznya, alhamdulillah cocok. Ustadznya kasih dengan hikmah, ngerti kebenaran. Lalu setelah itu Allah buka untuk menerima kebenaran. Itu proses lagi seringkali, karena kan kita masih mikir dulu, oh gitu ya, tapi menerima belum, atau menerima yang enak-enak kayak dulu. Nah ini aneh suka nih kayak begini nih ustadznya. Kenapa? Hobinya didukung. Walaupun hobinya memang halal, nggak masalah. Oke nih, gue suka nih sama ini nih. Karena yang dikerjain ternyata halal, seneng dia. Tapi yang nggak sesuai dengan hawa nafsunya dia belum bisa terima. Tapi bertahap, baru saat Allah buka pintu hatinya untuk menerima kebenaran. Itu banyak banget. Subhanallah, banyak banget. Dan sebaliknya belum tentu. Orang yang mendapatkan akses kebenaran, Allah kasih hidayah untuk menerima kebenaran, belum tentu. Dan banyak yang butuh waktu. Saya tahu ada seorang anak yang butuh waktu 6 tahun untuk menerima dakwah dari orang tuanya. 6 tahun. Gak pernah mau. Setelah tahun ke-6 baru terima. Setelah tahun ke-6 baru terima. Ada yang butuh 25 tahun. Subhanallah. Tapi orang tuanya sabar, dakwahin terus. Minta hidayah. Orang tuanya doa, minta agar anak dapat hidayah. Terus. Dan Allah kan gak pernah ngingkarin janjinya. Fastahduni ahdikum. Minta hidayah kepadaku, aku akan kabulkan. Akhirnya setelah 25 tahun anaknya dapat hidayah. Subhanallah. Setelah 25 tahun. Baru maksudnya menerima hidayah. Padahal mengenal kebenaran, mengetahui kebenaran dari 25 tahun yang lalu. Tapi nggak diterima. Dan kasus ini banyak. Saya tahu seseorang itu masuk Islam itu setelah didakwain ibunya 30 tahun. 30 tahun didakwain ibunya. Dan subhanallah, beliau masuk Islam setelah 1 tahun dari ibunya wafat. Setelah 1 tahun dari wafatnya ibunya. Jadi ibunya meninggal, dia belum dapat hidayah. Dia belum terima gitu. Tahu, 30 tahun didakwain. Tahu. Tapi dia nggak terima. Ibunya wafat. Rahimahullah. Ketika beliau masuk Islam, beliau sampaikan bahwa yang paling berjasa setelah Allah SWT, beliau masuk Islam, ibunya. Dan subhanallah, Allah bukakan pintu hati saya setelah ibu saya wafat. Jadi dakwahan, nasihat, wejangan ibu selama 30 tahun itu begitu ibunya wafat, semua masuk ke dalam hatinya. Allah buka tuh pintu hati. Baru
terus terngiang-ngiang. Allah buka pintu hatinya, lalu masuk Islam. Subhanallah. Emang gak ada yang sia-sia. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amalin anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha. Allah ijabah doanya. Dan Allah katakan, aku gak pernah menyanyiakan amalan dari orang yang beramal dari laki-laki dan wanita. Akhir-akhir surat Al-Imran. Hadirin Allah muliakan. Hidayah di tangan Allah. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang kasih kita akses. Walaupun yang ngajarin kita guru, ustadz, itulah hidayah irsyad. Tapi taufik untuk duduk, taufik untuk bisa dengar, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak orang dapat hidayah dari radio, dan dia nggak ngerti apa-apa, lagi macet dan nyari-nyari frekuensi, dapat tuh radio. Subhanallah. Itu siapa yang kasih? Siapa yang kasih petunjuk tuh? Kalau bukan Rabbuna Jalla fi'ula. Dia nggak ngerti apa-apa. Dia buka radio, cari, oh ini ada kajian, unik juga nih radio, didengar, tertarik, lalu diajak keluarga, tertarik juga. Subhanallah. Itu makanya nggak bisa seorang ustadz mengklaim saya kasih itu, nggak bisa. Ustadz hanya menyampaikan, dai hanya menyampaikan. Itu ngebuka semua peluang itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang dapat hidayah dari grup WA keluarga, gara-gara salah satu keluarga besarnya suka kirim artikel. Awalnya sebel, tapi dikirimin terus. Apa sih ini? Betul juga ya. Atau misal pas artikelnya jelek sesuai dengan masalah dia pada saat itu. Bahkan padahal saudara udah kasih dari 2 tahun yang lalu, gak pernah dibaca tuh grup keluarga. Khusus untuk artikel gak pernah dibaca. Kalau yang seru-seruan, yang yang gak jelas di komentarin tuh kan. Oh iya benar juga. Itu siapa yang kasih akses itu? Sehingga kita bisa mengerti, mengetahui kebenaran. Lalu siapa membukakan pintu hati kita sehingga kita bisa menerima? Karena ini 2 kotak. 2 kotak yang berbeda, tapi sama-sama butuh hidayah dari Allah. Banyak deh. Kita kalau ngelihat, bahkan coba renungkan lagi perjalanan hidayah kita atau perjalanan kita hijrah. Emang kita yang create gitu? Enggak. Ada teman kasih misalnya video kajian, kita nggak kenal sama ustadz tersebut, sama sekali nggak kenal. Teman kita kirim, lo dengerin ini sesuai dengan masa lalu, dengerin. Iya benar nih. Subhanallah. Itu siapa yang kirim? Kalau bukan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita. Bukan kita. Akses untuk mengerti dan mengetahui kebenaran itu dari Allah. Tapi belum tentu diterima. Untuk menerima butuh lagi hidayah dari Allah. Makanya hadirin Allah muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa innaka la tahdi man ahbabta, dalam surat Al-Qasas ayat 56. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Al-Qasas ayat 56. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau inginkan, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah pilih, Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah yang paling tahu siapa orang yang pantas menerima hidayah. Allahu Akbar. Coba kita renungkan. Ini ayat untuk Nabi SAW. Wahai Nabi, kau nggak bisa kasih hidayah. Maksudnya nggak bisa kasih hidayah. Engkau bisa kasih hidayah irsyad,
menyampaikan, tapi engkau nggak bisa kasih hidayah agar orang itu terima dakwah kamu. Walaupun orang-orang itu orang-orang terdekat kamu, yang kau cintai, man ahbabta, yang kau cintai. Lihat Abu Talib jamaah. Nabi nggak bisa kasih hidayah sehingga Abu Talib menerima dan masuk ke dalam Islam. Padahal tahu Abu Talib tahu keponakannya ini benar. Lalu Allah bilang apa? Walakin Allah yahdi man yasha. Coba kita lihat lagi ayat tersebut. Tapi Allah yang kasih hidayah kepada orang yang Allah kehendaki, Allah pilih. Maka camkan dalam diri kita jemaah sekalian. Ketika detik ini kita berada dalam hidayah, Anda dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang pantas dapat hidayah. Allah pilih kita lalu kita sia-siakan. Jangan seperti kaum Tsamud yang lebih memilih buta, padahal Allah udah kasih. Allahu Akbar. Renungkan, kita yang hina, kita yang kerdil, kita yang bodoh, kita yang banyak dosa dulu, kita nggak bisa apa-apa, bahkan nggak pernah baca Quran, nggak bisa baca Quran. Lalu Rabbuna Jalla wa'ala, Rabbul Alamin, Rabbnya alam semesta, yang punya surga dan neraka, memilih kita. Mana rasa syukur kita kepada Allah? Mana rasa haru kita jamaah? Mana rasa kita sebagai orang yang beruntung? Beruntung. Bukan kalau kita pakai hitung-hitung matematika ada banyak orang lebih pantas dapat. Jadi kenapa kita? Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Maka minta terus hidayah, minta hidayah. Minta Allah pertahankan hidayah di dalam hati kita. Bukan berhenti, tapi harus lebih lagi. Harus lebih ilhah, harus lebih minta. Tolong jangan dicabut. Ini nikmat luar biasa. Dan rendahkan diri kita, miftiqar, jujur sama Allah. Minta hidayah jamaah sekalian. Dan hadirin Allah muliakan. Makanya setiap hari Allah perintahkan kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikanlah kami hidayah agar kami bisa berada di jalan yang lurus. Dan kalau sudah berada di jalan lurus, apakah kita skip ayat ini? Setelah kita tahu ilmu, kita berusaha berubah dan seterusnya, kita lewatkan ayat ini dalam salat kita? Enggak. Begitu ayat ini kita lewatkan, kita skip, salat kita nggak sah. La salat liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, kata Nabi SAW. Tidak ada salat yang sah jika tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan ini bagian surat Al-Fatihah. Ketika kita dapat hidayah, tetap kita baca nih surat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Pertahankan hidayah agar kami bisa berada di jalan yang lurus. Jalan orang yang Allah berikan nikmat. Lihat jalan hidayah itu jalan orang yang Allah berikan nikmat. Dan masih ingat siapa mereka? Nabiin, wassiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Para nabi, orang-orang yang jujur, siddiqin, dan yang membenarkan seluruh apa yang Allah sampaikan. Dan yang ketiga, para syuhada, yang rela korbankan semuanya, sampai nyawa mereka korbankan. Lalu orang-orang soleh. Dan Allah katakan, siratal ladzina an'amta alaihim. Mereka lah orang yang Allah berikan kenikmatan. Dan mereka di sini ditafsirkan oleh Allah langsung dalam surat An-Nisa 69. Para nabi, siddiqin, orang-orang yang jujur dan selalu membenarkan apa yang Allah sampaikan dan Rasul sampaikan. Lalu para syuhada dan orang-orang soleh. Itulah orang yang Allah berikan nikmat di dunia dan di akhirat.
Lihat, baca orang-orang yang Allah arunggerahi kenikmatan. Ini, dan Allah nggak bicara, Allah nggak bilang jalan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan siapa? Orang kaya, enggak. Orang yang tampan, wanita cantik, enggak. Enggak. Kekayaan bukan kenikmatan, hadirin. Kecantikan bukan kenikmatan, ketampanan bukan kenikmatan, jabatan bukan kenikmatan. Kenikmatan itu kenabian, kejujuran, dan selalu mempercayai apa yang Allah sampaikan dan Rasul sabdakan. Lalu orang-orang yang rela berkorban, syuhada, dan orang-orang yang soleh, itu kenikmatan. Itu kenikmatan. Kenikmatan. Kalau ingin punya hidup yang nikmat, bergabung dengan mereka. Adapun harta itu ujian, jemaah. Jabatan ujian, bukan kenikmatan. Kenikmatan adalah kenabian, kejujuran, dan selalu menerima, selalu percaya, lalu selalu berusaha berkorban demi kebenaran, lalu kesolehan. Orang soleh itu nikmat walaupun nggak punya uang. Makanya lucu orang yang nyinyirin orang soleh. Kasian banget hidupnya ya. Itu gara-gara hijrah tuh. Loh, Anda nggak pernah ngerasain apa yang dirasakan dia. Dia nggak curcol aja. Kalau kesolehan nggak nikmat, nggak mungkin Bilal bertahan. Nggak mungkin Sumayyah bertahan di tengah siksaan orang-orang Quraisy. Mereka merasakan kenikmatan yang nggak pernah kita rasakan, hadirin. Padahal kalau mereka ingin memberhentikan siksaan tersebut, tinggal ucapkan 1-2 kalimat aja selesai. Kalimat kufur. Dan mereka nggak mau. Karena mereka tahu kalau kalimat itu diucapkan, kenikmatan hilang dan lenyap. Oleh karena itu, hadirin, kalau kita ingin hidayah, selalu doa, selalu doa, selalu doa. Fastahduni. Mintalah hidayah kepada aku. Ahdikum, Allah akan kasih hidayah. Dan resapi doa ini ketika sholat. Jangan hanya selewat. Jangan hanya selewat. Jangan hanya formalitas. Kata para ulama, kita disuruh baca ketika sholat. Tapi kemana hati yang meresapi doa ini? Kalau kita ingin hidayah, mintalah kepada Allah dengan penuh kerendahan, penuh kehinaan, penuh kefakiran, sehingga Allah memberikan hidayah kepada kita. Jangan pernah remehkan hal ini. Allah bisa cabut kapan saja. Allah bisa cabut kapan saja, sebagaimana Allah cabut dari Qarun yang awalnya beriman kepada Nabi Musa dan menguasai Taurat. Jangan pernah ujub, jangan pernah lengah. Kuncinya adalah selalu meminta hidayah dengan jujur. Dengan jujur. Jujur itu apa yang kita ucapkan sesuai dengan kenyataan. Jadi kalau kita benar-benar minta hidayah, maka hidup kita akan isi dengan memperjuangkan hidayah tersebut. Dan itulah firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dalam surat Al-Ankabut. Dan barang siapa yang berjuang di jalanku, maka kami akan
jalan-jalan kami. Lanahdiyannahum subulana. Kami akan berikan hidayah menuju jalan-jalan kami. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari hidayah, makanya ini masuk ke bab mujahadah, harus sungguh-sungguh, harus totalitas mencari hidayah dan mempertahankan hidayah. Itu harus sungguh-sungguh, gak bisa di 50-50, gak bisa 60%, perjuangkan. Baru lanahdiyannahum subulana, kami akan kasih hidayah lagi ke jalan-jalan kami. Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang ihsan. Dan kita tahu ihsan adalah derajat tertinggi di dalam agama kita. Jadi yang main di level tertinggi dari kebaikan demi kebaikan. Harus jujur ketika meminta hidayah. Apa yang kita minta itu harus terlihat di dalam kehidupan keseharian kita. Hal yang kita perjuangkan. Adapun minta hidayah lalu luas balasan, maka kita bohong dalam meminta. Kita basa-basi. Perjuangkan. Baru Allah kasih petunjuk. Ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kita buka 1-2 kesempatan untuk penanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Ada pertanyaan pagi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam penjagaan Allah. Semoga Allah SWT memberikan rahmat maghfirahnya kepada Ustaz dan kaum muslimin di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan seorang yang sudah tahu terkait ilmu namun tetap dilanggar? Apakah dosanya lebih besar dari orang yang tidak mengetahui ilmunya? Dan jika bertobat, bagaimana tanda bahwa tobatnya diterima? Karena yang bersangkutan masih terus bersedih, dan yang bersangkutan sulit membedakan apakah sedih karena melakukan dosa itu atau sedih karena kehilangan orang yang dengannya melakukan dosa itu. Maksudnya, jazakallahu khairan, kehilangan orang yang dengannya melakukan dosa. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jelas keterangan para ulama kita bahwa kesalahan atau dosa yang dilakukan orang yang sudah tahu itu lebih berat resikonya dan ancamannya dibanding dengan orang yang tidak tahu. Bukankah Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9, Qul hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Beda lah, dan konsekuensinya juga beda. Dan dalam kehidupan duniawi aja, dalam kehidupan sosial ya, kita akan membedakan kesalahan pegawai kita, bawahan kita, anak kita, atau istri kita ketika mereka sudah tahu, sudah kita kasih tahu, dengan mereka belum tahu. Beda. Itu kaidah yang diterima oleh seluruh orang. Bahkan tanpa dalil pun kita terima kaidah tersebut. Itu sesuai dengan fitrah dan tabiat kita. Beda. Oleh karena itu bertobatlah kepada Allah. Nah, apa ciri-ciri tobat diterima? Setelah tobat, kehidupannya akan menjadi lebih baik. Ibadahnya akan lebih kuat. Levelnya akan semakin naik. Karena al-hasanatu tunadi ukhtaha, kata para ulama. Amal soleh itu akan mengundang teman-temannya. Dan taubat adalah amal soleh.
Allah taala alam bisawab. Dan coba dia jujur, bisa kok dibedakan asal kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, barakallah. Semoga Ustadz dan kita semua umat Islam selalu dijaga Allah dalam kebaikan. Amin. Begitu juga yang bertanya. Dan semoga Allah jaga umat Islam. Izin bertanya Ustadz, perjuangan melawan diri sendiri untuk tidak marah ketika merasa dilecehkan oleh orang-orang terdekat. Saya merasakan sangat berat. Mohon nasihatnya apa yang harus saya lakukan ya Ustadz. Terima kasih atas pertanyaan. Sama kok. Ini bukan hanya dialami oleh penanya, ini dialami oleh kita semua. Caranya adalah bersungguh-sungguh dalam menghadapi hal tersebut. Lalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita ingat juga jemaah sekalian bahwa hanya orang-orang kerdil, hanya orang-orang yang punya value yang rendah yang melecehkan saudaranya atau yang melecehkan orang lain. Dan orang-orang seperti itu pada dasarnya tidak kita respon. Walaysa kullu ma qalla ladaina yujab. Kata sebagian ulama, nggak semua hal kita respon, nggak semua hal itu kita jawab. Dan inilah firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah, hamba-hamba Ar-Rahman. Kalau kita merasa hamba Allah, simak ayat ini. Kalau kita merasa hamba Allah, simak ayat ini. Hamba-hamba Allah itu yang ketika berjalan di permukaan bumi, mereka berjalan dengan penuh kerendahan, hauna, tawadu. Jalannya tuh gak angkuh. Tawadu, gitu. Tapi bukan kelemar-kelemar juga, tawadu. Jalannya tuh merendah. Lalu wa idza khatabahumul jahilun, dan ketika orang-orang yang bersikap bodoh, dan salah satu sikap bodoh itu melecehkan, itu berbicara kepada mereka, qalu salama, mereka respon dengan salam, mereka respon dengan baik, mereka respon dengan kalimat yang baik, nggak terpancing, nggak terprovok, dan tidak ditanggapi. Karena itu nggak berharga. Sesuatu yang tidak berharga jangan kita hargai. Ada daun-daun berguguran di pekarangan atau depan pekarangan orang, jangan kita beli itu daun. Jangan, kalau butuh ini ambil aja udah. Itu di luar, nggak usah dibeli, nggak ada harganya itu. Sesuatu yang nggak berharga jangan dihargai. Dan hukum asalnya hal yang melecehkan segala macam itu nggak kita tanggapi. Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf 199, Al-A'raf 199, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Maafkan dan tetap mengajak kepada kebaikan dan berpalinglah dari sikap-sikap bodoh atau berpalinglah dari orang-orang bodoh. Maksud orang-orang bodoh di sini adalah orang-orang yang bersikap bodoh. Wa'arid, ini perintah, berpaling, jangan direspon. Berpaling, karena seorang muslim itu tinggi value-nya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Dan sesuatu yang tinggi itu tidak merespon yang di bawah. Nggak merespon di bawah. Nggak direspon. Kalau kita punya tim sepak bola di komplek kita, lalu ingin mengundang juara Liga Champion untuk bertanding di komplek kita, kira-kira direspon nggak? direspon. Kita punya tim komplek, undang juara Liga Champion, direspon enggak? Kan level beda. Jangan direspon. Jadi bukan dikalahkan, direspon aja salah. Karena kalau kita respon, berarti akhirnya nanti akan dibandingkan. Ada sebuah
bait hikmah yang menarik kata para ulama kita, alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna sayfa amdha min al-asa. Tidakkah engkau perhatikan, engkau mengerti bahwa pedang akan jatuh pamornya, akan jatuh value-nya, akan jatuh nilainya jika ada yang membandingkan pedang dengan tongkat kayu dan mengatakan pedang lebih tajam dari tongkat. Itu bukan mengangkat pedang, itu menghina pedang, kata para ulama. Ya nggak bisa dibandingin lah pedang dengan tongkat kayu. Kalau membandingkan tuh pedang sama golok gitu loh. Kalau membandingkan tuh pedang dengan tombak itu mungkin masih bisa. Lalu pedang dengan kayu gimana membandingkannya? Itu penghinaan. Ya sama. Kita punya kita punya atau kita anak mahasiswa matematik semester 8 dan IPK kita misalnya 3,9, lalu teman kita dengan nyelotopnya, kita mahasiswa matematik ya, kata teman, lo jago juga matematik ya, ternyata lo lebih jago dari keponakan gue yang kelas 1 SMA, lebih jago daripada keponakan gue yang kelas 1 SD. Itu hinaan atau pujian ya? Lo lebih jago daripada keponakan gue yang kelas 1 SD. Gue kagum sama lo. Kira-kira kita kalau sebagai mahasiswa itu terharu, biru, ya Allah ternyata aku diakui ya, atau kita nggak nyaman karena ini sarkasme. Jadi sekali lagi orang-orang itu jangan ditanggepin. Kalau ditanggepin kita masuk kotak dan itu menjatuhkan value kita, menjatuhkan value kita. Sesuatu hal orang-orang yang bersikap bodoh atau melecehkan sesuatu jangan ditanggepin. Karena kalau kita masuk akhirnya kan versus A versus B, itu kita versus dia, diversuskan saja itu sudah menjatuhkan. Kita belum bicara siapa yang menang siapa yang kalah, diversuskan saja itu sudah menjatuhkan kita, apalagi kalau masuk. Subhanallah. Jangan. Dan ingat ini ujian kesabaran. Ingat sama Allah deh, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah dengan berzikir hati jadi tenang. Jangan ditanggapi dan doakan. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat dan selalu minta hidayah jamaah. Dan ingat, wa huwa a'lamul bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang pantas dapat hidayah. Maka pertahankan. Dan yang merasa masih kurang, minta, dan minta. Allah yang janjikan, Allah akan kasih. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna, semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.